Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nur Seri. Pada video kali ini saya akan jawab pertanyaan daripada teman kita, bagaimana cara membuat anggur yang kita tanam ini berbuah lebat dengan perlakuan yang sederhana, dan media tanam juga tidak kita rekayasa. Artinya ini media tanam ini cuma tanah murni di tempat ini. Ini saya menanam di tempat ini tanpa kohe, tanpa sekam mentah media tanam dasarnya. Ini langsung tanah. Di tempat ini cuma saya campur dengan jerami padi di permukaannya ya. Jadi ini pakai jerami padi di permukaan bedengan ini atau sebagai mulsa alami awalnya. Kalau tanahnya cuma tanah biasa saja, tidak kita campur dengan media tanam yang lain. Dan ini hasilnya seperti ini. Ini berbuah terus menerus. Ada yang sudah matang, ada yang baru beriset, ada juga yang sedang berbunga lagi. Seperti ini. Penampakannya seperti ini, bedengan yang kita buat. Dan kita menambahkan kompos dari rumput. Nah, di sini. Dan dedaunan yang ada di sekitar kebun ini, seperti ini. Ketika kita melakukan pemangkasan, kita taruh di antara bedengan ini. Untuk kita jadikan kompos. Lama-lama nanti ini akan di antara bedengan dengan bedengan sebelahnya, ini akan kita isi kompos sampai rata. Seiring dengan terus penambahan kompos, maka akan naik ke permukaan tingginya, sehingga akan sama kiri kanan, namun isinya di antara bedengan satu dengan bedengan lainnya selalu kita isi kompos dedaunan. Dan pupuk yang kita gunakan hanya menggunakan PSB di tempat ini. Rutin seminggu sekali, NPK Ponska Plus 1 sendok makan saya benamkan di sekitar pohonnya atau di sekitar perakarannya 1 bulan sekali. Dan ketika kita akan membuahkan, kita hanya spray dengan pupuk generatif. Untuk cara pengaplikasian pupuk generatifnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Kita lihat hasil pemangkasan yang terus kita lakukan. Menghasilkan buah yang terus bertambah dengan HSP beragam. Ada yang sudah matang, ada yang baru beriset. Cukup banyak memang ini buahnya. Dan ini sudah kita panen beberapa minggu yang lalu, yang sudah terlalu matang. Ini satu, kita buka dulu sebentar. Satu tersier ada yang membawa 3 klaster bunga seperti ini dan berhasil menjadi buah dengan ukuran tandan seragam. Dari sini ya, pemangkasan yang kita lakukan di sini dulu. Nah ini 1, 2, 3 nih seragam. Ini yang sudah mulai matang ya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru memulai menanam anggur, pilihlah varian-varian genjah yang mudah berbuah. Salah satunya ini Jupiter. Dan Jupiter di tempat ini saya tanam secara on root ya. Artinya tanpa rostok. Jadi saya kembangkan seluruh varian Jupiter di kebun lokasi 2, 3, dan 4 on root tanpa rostok, khusus varian Jupiter. Kita lihat hasilnya. Apakah Jupiter yang kita tanam secara on root itu pohonnya bisa besar. Ini di usianya kurang dari 1 tahun. Ini udah segede ini. Ini ya. Percabangan yang kita ini dari sini seknya. 1, 2, 3, 4 dan seperti buahnya. Berapa ukuran maksimal berinya dan seperti apa tandannya dari anggur Jupiter yang kita tanam tanpa rostok atau on root. Seperti ini.
Ini yang sudah matang ya. Seragam matangnya. Dan aromanya lebih kuat. Jadi kelebihan anggur Jupiter yang saya tanam secara on-road ini, setelah saya melakukan pengamatan sudah bertahun-tahun untuk varian ini, saya mengembangkan varian Jupiter di lokasi satu di berbagai rostock, ada juga yang on-road, dan akhirnya saya memilih mengembangkan secara on-road untuk varian Jupiter ini, dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk varian Jupiter saya kembangkan secara on-road, karena menurut pengalaman saya varian ini lebih bagus ditanam secara on-road atau tanpa rostock, mulai dari ketahanannya terhadap penyakit dan produktivitasnya, serta kelangsungan hidup daripada tanaman ini sendiri. Jadi yang pertama, jangan sampai di fase seperti ini tanaman kekurangan air. Yang kedua, pastikan terpaan sinar mataharinya cukup. Yang ketiga, sirkulasi udara lancar. Lalu pemupukan yang kita berikan, kita harus selang-seling menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia. Kita lebih banyak menggunakan organiknya. Rutin kita berikan seminggu sekali. Kita menggunakan PSB, kawan-kawan boleh menggunakan POC, sama saja. Tetapi saya menggunakan PSB di tempat ini dan hasilnya seperti ini. Untuk varian anggur Jupiter Seedless atau Jupiter Origin USA. Pupuk pembuahan hanya saya lakukan ketika saya akan melakukan pemangkasan pembuahan bertingkat. Kalau untuk rutinnya kita hanya menggunakan PSB dan NPK. PSB 1 minggu sekali 200 ml per 10 liter air. Kita siramkan ke sekitar perakaran. Dan NPK Ponska Plus yang saya gunakan, kawan-kawan boleh menggunakan NPK merek yang lain. 1 sendok makan saya benamkan di sekitar perakarannya. Dan alhamdulillah berhasil membawa buah yang cukup banyak di tempat ini. Ini sudah kita panen banyak sekali yang sudah terlalu matang. Seperti ini sudah dipanen oleh pengunjung yang datang ke kebun kami. Dan ini masih banyak sekali buah karena ini buah terus bertambah. Ini. Jadi ini terus menerus. Nggak ada habisnya. Kapan saja selalu berbuah di tempat ini. Nih. Ketika buah yang matang kita panen, kita masih banyak buah yang kita tunggu kematangannya. Seperti ini. Dan ini yang matang masih banyak. Nih, kelihatan. Sudah matang sempurna. Ini pun sama. Ini sudah full ripe atau matang sempurna, ini kelihatan. Fruit covernya cuma tas plastik biasa nih. Nih, ya. Buat teman-teman yang nanya kemarin itu bungkusnya pakai apa? Ini pakai plastik biasa. Ini plastik yang biasa dibuat bungkus belanjaan di warung nih. Warnanya putih susu. Harganya 4.000 di tempat kami. Isinya 100 lembar. Sangat hemat. Jadi selagi dengan hemat ini kita bisa manfaatkan dan kita bisa gunakan dan hasilnya bagus, kenapa tidak? Jadi kita bisa menekan biaya produksi. Apa enggak gosong? Nah nih pakai plastik biasa. Ini sudah sampai matang. Kita lihat buahnya, mulus. Tuh. Dan ini rasanya sangat manis seperti permen, beraroma foxy. Bungkusnya nih plastik biasa seperti ini. Sejak kapan kita bungkus? Sejak berry set atau fruit set sudah mulai kita bungkus buah-buahnya. Ini pun sama, mulus, terhindar dari jamur dan hama. Tapi yang lebih penting terhindar dari kelelawar ya, khususnya pada malam hari. Karena ini kebun kami di tempat terbuka seperti ini. Jadi kalau nggak kita bungkus seringkali buah-buahnya dimakan oleh kelelawar.
Jadi seperti inilah buah anggur Jupiter yang ditanam secara on root dan telah full ripe atau matang sempurna. Ini cukup besar buahnya. Kalau kita compare dengan koin 1000. Ini koin 1000. Ini ya, lumayan besar. Ini petik satu. Kita taruh nih. Sama koin 1000 hampir sama nih berinya. Jadi besar ya nih. Nih. Kelihatan ya. Jadi ukuran beri anggur Jupiter itu tidak selalu kecil. Bisa besar jika kita melakukan penjarangan dan tercukupi kebutuhan nutrisinya. Nih, dengan koin 1000 sama nih. Kita bisa lihat. Artinya cukup besar ya, bisa dibayangkan oleh kawan-kawan dengan koin 1000, dan inilah ukuran beri anggur Jupiter di tempat kami. Seperti ini. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berminat untuk memesan bibit anggur Jupiter, bisa hubungi di WA saya, nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Terima kasih.